Halo Miss, halo teman-teman semua, apa kabar? Pastinya baik dong. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Rio Pandigurning, saya dari kelas 12 IPA D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks editorial yang telah saya buat dengan judul Malaysia Mengklaim Reok Ponorogo. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan tentang isu yang hangat dibicarakan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya karena beragam suku yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak bahasa, tarian lagu, dan masih banyak lagi. Beberapa negara tetangga mempunyai kemiripan budaya dengan Indonesia karena kesamaan akar budaya. Namun tentunya hal tersebut bukan menjadi alasan untuk mengklaim warisan budaya yang jelas-jelas asli Indonesia. Contohnya saja Malaysia nih. Negara tetangga ini kerap mengklaim budaya-budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini tentu saja memancing kemarahan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia adalah Reok Ponorogo yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian warisan leluhur Indonesia yang sempat diklaim secara sepihak oleh negara Malaysia. Pengklaiman ini sendiri sebetulnya terjadi karena kebudayaan tersebut dibawa oleh warga Ponorogo ini yang datang dan menetap di Malaysia, kemudian berkembang pesat di sana. Nah, asal-usul Reok Ponorogo dilatar belakangi oleh The Monkey Ageng Kutu Seryonggalan yang ingin menyindir Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Sang Prabu pada waktu itu sering tidak memenuhi kewajibannya karena terlalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh sang permaisuri. Oleh karena itu, dibuatlah barongan yang terbuat dari kulit macan gembong atau harimau Jawa yang ditunggangi burung merak. Nah, reok dimanfaatkan sebagai sarana mengumpulkan massa dan merupakan saluran komunikasi yang sangat efektif sekali bagi penguasa pada waktu itu. Bahkan, Adipati Bato Katong yang beragama Islam juga memanfaatkan barongan ini untuk menyebarkan agama Islam. Nah, perlu kita ketahui, awalnya nama reok ini adalah singa barongan, kemudian diubah menjadi reok yang berasal dari kata Riyokun, yang berarti Kusnul Khotimah yang bermakna walaupun sepanjang hidupnya bergelimang dosa, namun bila akhirnya sadar dan bertakwa kepada Allah, maka surga jaminannya. Nah, kesenian reok ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kisah reok terus menyadur cerita ciptaan Ki Ageng Mira yang diteruskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, gitu. Reok mengacu pada beberapa babat. Salah satunya adalah babat Kelana Sewandana. Babat Kelana Sewandana yang konon merupakan pakem asli seni pertunjukan reok. Di Malaysia, Reok Ponorogo digambarkan sebagai barongan yang menjadi ikon salah satu daerah di sana. Nah, kita lanjut ke tanggapan penulis terkait isu, yaitu tanggapan saya sendiri terkait pernyataan yang sebelumnya tadi ya, gitu. Nah, pengklaiman budaya Indonesia oleh negara asing bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, karena budaya Indonesia yang semakin kurang diminati masyarakatnya sendiri dan sudah terpengaruh oleh budaya lain. Sudah beberapa kali nih negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia. Dan seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjaga budaya-budaya Indonesia tersebut. Caranya dengan selalu membanggakan budaya-budaya Indonesia, melestarikannya, dan selalu membawa nama baik budaya Indonesia ke mata dunia. Oke? Nih, contohnya, jika kita sekolah di luar negeri, perkenalkanlah budaya Indonesia ke mereka. Lalu jika pemerintah membuat pameran budaya di setiap sekolah, haruslah kita ikuti. Kemudian kita juga bisa dengan membuat video tentang budaya-budaya di Indonesia agar semakin dikenal oleh dunia. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Oke? Nah, jadi jangan berikan kesempatan sedikit pun pada negara-negara lain nih yang ingin menguasai dan mengakui budaya Indonesia. Nah, pemerintah juga harus berupaya supaya budaya Indonesia tidak diklaim lagi oleh bangsa asing. Misalnya dengan cara pemerintah harus segera mendaftarkan beragam hasil budaya bangsa ke UNESCO
sehingga tidak ada lagi klaim-klaim atas budaya kita oleh pihak luar. Kemudian, pemerintah tidak hanya mendaftarkan, namun juga melestarikan budaya Nusantara. Karena siapa lagi yang akan melakukan itu jika bukan bangsa sendiri, ya kan? Pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat luas supaya mencintai budaya bangsa sendiri agar budaya kita tidak hilang begitu saja. Dan terkait semua itu, pemerintah RI perlu menambah alokasi anggaran untuk kebudayaan dan menginventarisasi hasil budaya yang akan didaftarkan oleh UNESCO. Nah, kita langsung ke penegasan ulang. Nah, permasalahan terkait reog Ponorogo yang diklaim Malaysia ini karena mungkin Malaysia sangat tertarik dengan reog ini, tapi di satu sisi reog diklaim Malaysia juga karena kurangnya kepedulian nih masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri. Padahal budayanya sendiri itu unik dan diakui mata dunia, bahkan lebih menyukai budaya asing. Lalu juga karena kurangnya ketegasan dan perhatian dari pemerintah. Nih, sehingga budaya kita itu sering diklaim oleh bangsa lain. Sepatutnya itu kita harus bangga terhadap budaya Indonesia karena budaya kita sudah diakui oleh dunia gitu. Bahkan makanya banyak diklaim oleh negara Malaysia gitu. Maka dari itu, masyarakat kita perlu ditegaskan untuk mencintai budaya sendiri dan tidak terpengaruhi oleh bangsa lain gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Miss.